Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, teori kepribadian 2, ingin membahas seputar 5 factor model yang beranggotakan saya sendiri, Melda Melia, lalu ada Safia Iza, ada Cindy Dwi Oktaviani, dan Almaida Putri. Di next. Teori kepribadian 5 faktor. Dalam arti sempit, model 5 faktor kepribadian ini adalah generalisasi empiris tentang ciri-ciri kepribadian yang Dickman dan Inouye bahwa deskriptor kepribadian hampir seluruhnya dijelaskan oleh 5 faktor kuat ini. Ada 5 trait diantaranya. Yang pertama ada neuroticism. Neuroticism ini adalah dimensi kepribadian yang menilai kemampuan seseorang dalam menahan tekanan atau stresnya. Jadi dalam neuroticism ini ada 2 karakteristiknya, yaitu karakteristik positif dan karakteristik negatif. Karakteristik positif dari neuroticism ini disebut dengan emotional stability atau stabilitas emosional. Jadi seseorang yang memiliki emosional stabil, cenderung tenang saat ada masalah, mungkin individu tersebut memiliki karakteristik positifnya ini. Sedangkan yang negatif, individu tersebut mungkin lebih mudah gugup, depresi, juga tidak percaya diri. Yang kedua ada extraversion atau ekstraversi. Jadi apa sih ekstraversi ini? Nah, yang memiliki dimensi kepribadian ini berkaitan dengan tingkat kenyamanan seseorang berinteraksi dengan orang lain. Jadi individu yang memiliki karakteristik ekstraversi ini lebih sering bergaul, mudah bersosialisasi, dan hidupnya ini lebih berkelompok. Lalu yang ketiga ada openness. Openness ini menurut Friedman itu adalah seseorang yang memiliki imajinatif yang kuat dan kreatif. Jadi kata openness ini mengacu pada kemampuan orang untuk bertoleransi, kapasitas untuk menyerap informasi dan fokus. Lalu yang keempat ada agreeableness. Agreeableness atau mudah akur atau mudah bersepakat. Jadi individu yang memiliki kecenderungan dimensi agreeableness ini cenderung lebih patuh dengan individu lainnya dan memiliki sikap yang ramah, hangat, serta penyayang. Dan yang terakhir ada conscientiousness. Individu dengan dimensi kepribadian ini cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Jadi sebelum melakukan suatu tindakan atau mulai memutuskan sesuatu, individu ini seringkali memilah terlebih dahulu apakah pilihannya sudah benar atau tidak. Jadi cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu hal. Di next. FFM dan teori sifat. Teori sifat didefinisikan bahwa individu dapat dicirikan dalam hal pola pikiran, perasaan, dan tindakan yang relatif bertahan lama. Jadi meskipun FFM ini bukan teori kepribadian, menurut McRae dan John berpendapat bahwa FFM secara implisit mengadopsi prinsip dasar kepribadian. Jadi bisa disimpulkan Big Five ini atau FFM ini merupakan suatu pendekatan konsisten untuk melihat dan menilai kepribadian dalam diri seseorang, di mana dalam FFM ini digunakan untuk mengukur kepribadian objek-objek penelitian. Kemudian dapat dilanjutkan dengan Almeida. Asumsi tentang sifat manusia. Asumsi tentang sifat manusia atau kepribadian merupakan objek studi ilmiah yang tepat. Karena tujuannya untuk menjelaskan tentang perilaku yang harus dicari dalam keadaan kehidupan ini bukan tentang karma, FFT sendiri secara eksplisit mengakui adanya 4 asumsi tentang sifat manusia. Berikut pemaparan 4 asumsi mengenai sifat manusia, diantaranya yang pertama ada pengetahuan. Ilmu pengetahuan berkembang dengan banyak metode dan bekerja paling baik ketika metode tersebut ditentukan oleh sifat masalah daripada mode akademis dan prestise. Yang kedua, rasionalitas. Menurut Vander 1995, rasionalitas adalah asumsi bahwa orang pada umumnya mampu memahami diri mereka sendiri dan orang lain. Namun banyak para ahli yang menyangkal
rasionalitas berada dalam asumsi sifat manusia. Karena menurut Jusim 2005, psikososial meyakinkan bahwa orang pada dasarnya tidak rasional. Kemudian menurut psikoanalisis mengatakan bahwa orang didorong oleh kekuatan bawah sadar. Pemahaman diri mereka pada dasarnya adalah penipuan diri sendiri. Yang ketiga, variabilitas. Menegaskan bahwa orang berbeda satu sama lain dalam cara yang signifikan secara psikologis dan premis. Yang jelas untuk psikologi diferensial. Namun posisi ini membedakan teori sifat dari semua pandangan mengenai sifat manusia, filosofi maupun psikologis untuk mengetahui seperti apa sifat manusia itu sebenarnya. Dan yang keempat, proaktif. Mengacu pada asumsi bahwa lokus sebagai penyebab tindakan manusia harus dicari dalam diri orang tersebut, penting untuk diketahui bahwa proaktif dan kepribadian tidak setara dengan proaktif dari orang tersebut. Sifat proaktif individu tidak selalu sama dengan tujuan sadarnya. Pengoperasian sistem. Adanya interaksi antara satu komponen sistem ke komponen yang lain dan dapat diidentifikasi melalui garis panah sebagai jalur penting yang mengisyaratkan adanya komponen kepribadian yang sedang berinteraksi. Terdapat 6 postulat FFT sebagai penentu sistem kepribadian beroperasi. Yang pertama ada kecenderungan dasar. Kecenderungan dasar dibagi menjadi 4. Yang pertama ada individualitas, adanya pengaruh melalui pola pikir, perasaan, dan tindakan. Yang kedua ada asal atau ciri kepribadian yang mencakup peristiwa sebagai pengaruh dasar biologis. Yang ketiga perkembangan ciri-ciri kepribadian terjadi melalui permatangan intrinsik, juga melalui proses biologis lain yang mengubah dari dasar sifat. Dan yang terakhir ada struktur. Sifat-sifat diorganisasikan secara hierarkis dari yang sempit dan khusus yang luas, dan umum disposisi. Neurotisisme, extraversion, openness, ekspresi, agreeableness, dan conscientiousness merupakan level tertinggi dari hierarki. Yang kedua, adaptasi karakteristik. Adaptasi karakteristik dibagi menjadi 3. Yang pertama ada adaptasi seiring waktu bereaksi terhadap lingkungan mereka dengan mengembangkan pola pikiran, perasaan, dan perilaku. Dan yang kedua, ketidakmampuan menyesuaikan diri, tidak optimalnya adaptasi dengan tujuan pribadi. Yang terakhir, kelihatan adaptasi karakteristik berubah dari waktu ke waktu. Yang ketiga, ada biografi objektif, dibagi menjadi 2. Yang pertama ada penentuan ganda, tindakan dan pengalaman sebagai fungsi kompleks adaptasi. Yang kedua ada kursus hidup individu memiliki rencana, jadwal, dan tujuan yang kemungkinan tindakan diatur dalam interval waktu yang lama dengan cara konsisten dengan ciri kepribadian mereka. Dan yang keempat ada konsep diri. Konsep diri dibagi menjadi 2. Yang pertama ada skema diri, individu mempertahankan pandangan kognitif dan kognitif sampai afektif. Afektif tentang diri mereka sendiri yang dapat diakses oleh kesadaran. Yang kedua ada persepsi selektif. Informasi secara selektif direpresentasikan dalam konsep diri dengan cara yang konsisten dengan ciri kepribadian. Dan yang kelima ada pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada interaksi lingkungan sosial dan fisik berinteraksi untuk mengatur aliran perilaku. Yang kedua ada persepsi individu memperhatikan dan menafsirkan lingkungan dengan cara yang konsisten dengan ciri-ciri kepribadian mereka. Dan yang ketiga ada timbal balik, individu secara selektif mempengaruhi lingkungan yang mereka tanggapi. Dan yang terakhir ada proses dinamis. Proses dinamis dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada dinamika universal, kehendak universal sebagai fungsi individu untuk beradaptasi. Yang kedua, dinamika diferensial, beberapa proses dinamis dipengaruhi oleh ciri-ciri kepribadian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy.
Selanjutnya adalah revisi FFT atau revisi Five Factor Theory. Asumsi dasar dapat diuji berdasarkan pengalaman, pengamatan, dan pada kenyataannya, kebanyakan dari mereka didasarkan pada kumpulan literatur empiris. Dalam beberapa kasus, data terbaru menyarankan perlunya revisi dari beberapa asumsi dasar yang asli dan juga beberapa usulan mengenai versi baru. Ada 3 contoh asumsi dasar yang ditentang dan harus dipertimbangkan kembali. Yang pertama, postulat 1D, yaitu struktur, yang mengklaim bahwa 5 faktor merupakan tingkatan tertinggi hierarki. Yang kedua, postulat 1C, yang menegaskan bahwa sifat-sifat mencapai bentuk matang di masa dewasa. Yang ketiga, postulat 1B, bahkan lebih kontroversial karena menyangkal peran lingkungan dalam menentukan tingkat sifat. Next. Lalu penjelasan evolusioner dari faktor. Ciri-ciri kepribadian dan khususnya 5 faktor utama memiliki relevansi sentral dengan tugas-tugas yang telah dikembangkan untuk dipecahkan. Oleh karena itu, orang telah belajar untuk memperhatikan perbedaan individu dalam kepribadian. Menangani masing-masing dari 5 faktor secara terpisah, berikut 5 agendanya. Yang pertama, ditentukan kecenderungan dasar yang terlibat seperti faktor dan ciri-cirinya. Yang kedua, identifikasi basis biologi spesifik mulai dari gen hingga struktur dan fungsi otak. Yang ketiga, identifikasi proses dinamis seperti pertahanan, gaya kognitif, atau perencanaan dan penjadwalan. Yang keempat, katalog karakteristik, adaptasi minat, peran, keterampilan, citra diri, gejala kejiwaan yang mencerminkan kecenderungan dasar umum. Yang kelima, perhitungkan perkembangan umur faktor seperti refleksi objektifnya dalam perjalanan hidup dan representasi persubjektifnya dalam narasi kehidupan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Salsa. FFT dan individu. Menurut MC Cray dan Costa 1995, dalam aplikasi khas dalam psikologis, klinis atau personalia, khusus individu dipahami dengan menyimpulkan ciri-ciri kepribadian dari satu set indikator dan menggunakan profil kepribadian yang dihasilkan untuk menafsirkan riwayat hidup atau memprediksi penyesuaian di masa depan. Ciri-ciri yang diidentifikasi membawa kelebihan makna yang memungkinkan penafsir melampaui informasi yang diberikan. Kemudian terdapat fenomena yang dijelaskan oleh Michel dan Soda 1995. Hal tersebut berkaitan dengan FFT dan individu, bahwa pada tingkat individu, operasi ciri-ciri kepribadian itu kompleks dan sering kali tidak konsisten. Selanjutnya ada pengalaman subjektif kepribadian. Terdapat 5 faktor model atau FFM tidak secara akurat mewakili kepribadian karena dialami secara subjektif oleh individu. Dan MC Adams 1996 menyebutnya sebagai psikologi orang asing karena berdiri di atas 5 faktor adalah hal yang ingin diketahui orang, dan pada perkembangannya sifat tampaknya membentuk komponen penting dari konsep diri. Spontan, MC Cray dan Costa 1988. Dan masih banyak lagi pengalaman subjektif kepribadian yang mendukung adanya FFM maupun yang menentang. Memanglah fenomena yang tak ada habisnya adalah fenomena kepribadian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan komen ya. Assalamualaikum.